Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adril, NPM 233141005. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman atau NCD. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hasanuz Zaman. Tujuan ekonomi Islam meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian akselerasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi: tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil sihidik, atau jujur, amanah, dipercaya, fatona atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah, bank umum konvensional, sistem konvensional. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah, pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah: prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijara, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijara wa itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah: manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilikan dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter grant, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investor investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-sewanya, atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istinah, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau perdagangan saham yang dapat diperjualbelikan. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qiraat, pinjam kebijakan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perkaitan dengan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabudil atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran
permei dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim. Pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Rukun dan syarat pengadilan syariah. Rahin yaitu orang yang menggadaikan. Muratin yaitu orang yang menerima gadai. Mahrun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat. Harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan sekitar kepada murahatin atau wakilnya. Pengertian Baitul Wal wat Tamwil. Menurut Hasan dan Hasan Ali Pakes 2008 sampai 11 BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar perkasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan atau keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007 BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti hal zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT Baitul Mal, bait rumah, mal, harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait rumah at-tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT, dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang pemerintahan berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Prinsip pasar modal syariah, pembayaran dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifikasi dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai pemilik harta penerima bagi hasil dari manfaat yang ditimbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Jazakumullah khair. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.